Halo, kali ini kita akan membahas fakta mengejutkan tentang kunyit yang mungkin belum Anda tahu. Meski dikenal ampuh meredakan nyeri, radang, dan baik untuk otak, ternyata mencampurkan kunyit dengan makanan tertentu justru bisa mengganggu penyerapan nutrisi, mengiritasi usus, atau bahkan bereaksi negatif dengan obat yang Anda konsumsi. Jika Anda rutin menambahkan kunyit ke makanan atau minuman Anda, penting untuk tahu 4 makanan yang sebaiknya tidak dikombinasikan dengannya, karena bisa diam-diam merusak kesehatan Anda. Yuk, cari tahu apa saja kombinasi berisiko itu agar manfaat kunyit tetap maksimal. 1. Makanan kaya zat besi. Tahukah Anda bahwa kunyit yang terkenal dengan manfaat antiinflamasi dan antioksidannya ternyata bisa mengganggu penyerapan zat besi dalam tubuh? Terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi, seperti sayuran hijau, sereal yang diperkaya, lentil, atau suplemen zat besi. Senyawa aktif dalam kunyit, yaitu kurkumin, terbukti dapat menghambat penyerapan zat besi non-heme, jenis zat besi yang banyak ditemukan dalam sumber nabati. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini bisa jadi masalah serius. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami menjadi kurang efisien dalam menyerap nutrisi. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan kelelahan, tubuh lemas, pikiran linglung, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Jika Anda sering mencampurkan kunyit ke dalam menu sarapan seperti oatmeal yang diperkaya zat besi atau telur dadar bayam, mungkin sudah waktunya untuk mengatur ulang jadwal konsumsi. Bukan berarti Anda harus berhenti menggunakan kunyit, tapi sebaiknya beri jeda beberapa jam antara waktu mengonsumsi kunyit dan makanan tinggi zat besi. Langkah kecil ini bisa membantu tubuh Anda menyerap nutrisi dengan lebih optimal. Karena kadang, bukan soal apa yang kita makan, tapi bagaimana kita menggabungkannya. Apalagi setelah usia 60 tahun, hal-hal kecil seperti ini bisa berdampak besar pada kesehatan. Jadi, jika Anda belakangan ini merasa cepat lelah, atau dokter menyebutkan kadar zat besi Anda rendah, coba periksa kembali kombinasi makanan Anda sehari-hari. 2. Produk susu. Kunyit dan susu sering dipromosikan sebagai pasangan ideal, terutama dalam minuman kekinian seperti latte kunyit atau golden milk. Tapi faktanya, mencampurkan kunyit dengan produk susu justru bisa mengurangi manfaat kesehatan yang kita harapkan. Susu sapi, keju, atau krim kental mengandung protein seperti kasein. Protein ini bisa mengikat kurkumin, yaitu zat aktif dalam kunyit, dan membuatnya jauh lebih sulit diserap tubuh. Artinya walaupun Anda sudah rutin mengonsumsi kunyit setiap hari, tubuh mungkin tidak benar-benar mendapatkan manfaat antiinflamasi atau penyembuhannya. Ini penting apalagi di usia lanjut, saat sistem pencernaan sudah melambat dan penyerapan nutrisi tidak seefektif dulu. Kunyit sendiri memang sulit diserap tubuh, sehingga biasanya disarankan dikonsumsi bersama sedikit lemak sehat atau ditambah sejumput lada hitam untuk meningkatkan efektivitasnya. Sayangnya, walaupun susu mengandung lemak, protein di dalamnya justru bisa mengganggu proses itu. Selain itu, banyak orang dewasa yang tidak sadar bahwa mereka mengalami intoleransi laktosa ringan. Gejala seperti kembung, gas, atau ketidaknyamanan sering dianggap sebagai bagian dari penuaan, padahal bisa jadi penyebabnya justru ada di gelas susu Anda. Jika Anda sudah rutin minum kunyit, tapi belum merasakan manfaatnya, cobalah ubah bahan campurannya. Ganti susu sapi dengan alternatif seperti susu almond, susu oat, atau susu kelapa yang tanpa pemanis dan tanpa bahan tambahan. Tambahkan juga sedikit lada hitam agar kurkumin lebih aktif di dalam tubuh. Kunyit memang bukan ramuan ajaib, tapi jika digunakan dengan cara yang benar, manfaatnya bisa terasa nyata. Yang penting bukan hanya apa yang Anda konsumsi, tapi juga bagaimana Anda mengonsumsinya. 3. Buah-buahan asam. Kunyit dikenal karena manfaatnya yang luar biasa, menenangkan peradangan, mendukung pencernaan, hingga memperkuat sistem kekebalan. Tapi semua manfaat itu bisa hilang kalau Anda menggabungkannya dengan makanan yang salah, seperti buah-buahan asam. Buah seperti jeruk, tomat, nanas, atau limau gedang memang sehat, tapi keasamannya bisa mengubah pH di lambung Anda.
Saat kunyit masuk bersamaan ke dalam lingkungan yang sangat asam, senyawa aktifnya, kurkumin, bisa rusak sebelum tubuh Anda sempat menyerapnya. Alih-alih jadi pelindung tubuh, kunyit malah bisa memicu iritasi di saluran pencernaan. Efeknya bisa halus tapi nyata. Perut terasa kembung, begah, atau seperti terbakar setelah sarapan. Padahal Anda mungkin sudah merasa makan sehat. Sayangnya kombinasi yang tidak pas ini membuat tubuh Anda kesulitan menyerap manfaat kunyit. Bahkan bisa ikut mengganggu penyerapan vitamin dan mineral lainnya juga. Yang sering tidak disadari adalah kunyit sangat tergantung pada lingkungan saat dikonsumsi. Asam yang tinggi bisa mengganggu enzim pencernaan di usus kecil, tempat penyerapan nutrisi terjadi. Ini bisa berdampak bukan hanya pada kunyit, tapi juga pada makanan sehat lainnya yang Anda makan. Kabar baiknya adalah, Anda tidak perlu memilih antara buah dan kunyit. Anda hanya perlu memberi jarak. Jika Anda suka buah asam di pagi hari, nikmati kunyit beberapa jam kemudian, misalnya saat makan siang atau malam. Hindari juga mencampurnya dalam smoothie buah-buahan asam atau saus berbasis cuka. Pemisahan waktu yang sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana tubuh Anda menyerap dan merasakan manfaat kunyit. Seringkali yang membuat rutinitas sehat tidak efektif bukan karena makanannya salah, tapi karena waktu dan kombinasinya kurang tepat. Dan seiring bertambahnya usia, detail kecil seperti ini jadi jauh lebih penting. Perhatikan sinyal dari tubuh Anda, dengarkan usus Anda. Karena jika Anda ingin kunyit bekerja maksimal, pastikan dia tidak bertarung dengan apa yang Anda makan bersamaan. 4. Pengencer darah alami. Kunyit mungkin terlihat seperti bumbu dapur biasa, tapi jangan salah. Di dalam tubuh, efeknya sangat kuat. Senyawa aktifnya kurkumin bertindak sebagai pengencer darah alami. Ia membantu mencegah penggumpalan darah, melancarkan sirkulasi, dan mendukung kesehatan jantung. Kedengarannya bagus kan? Tapi masalah muncul saat kunyit dikonsumsi bersamaan dengan bahan alami lain yang juga punya efek serupa, seperti bawang putih, jahe, ginkgo biloba, atau minyak ikan dosis tinggi. Kombinasi ini bisa membuat darah Anda terlalu encer tanpa disadari. Akibatnya, tubuh mulai memberi tanda-tanda, mudah memar meski tidak terbentur, mimbisan tiba-tiba, gusi berdarah saat menyikat gigi, bahkan luka kecil yang lama sembuh. Dalam kasus yang lebih serius, bisa terjadi pendarahan internal tanpa gejala jelas hingga terlambat. Sistem pembukuan darah dalam tubuh sangat sensitif, apalagi seiring bertambahnya usia. Terlalu kental, Anda berisiko mengalami bekuan darah. Terlalu encer, resiko pendarahan meningkat. Dan meskipun kita sering mengaitkan pengencer darah dengan obat dokter, banyak orang yang lupa bahwa alam pun punya obat yang kuat, dan kunyit termasuk yang paling aktif. Jadi kalau Anda rutin mengkonsumsi bahan-bahan seperti bawang putih, jahe, atau minyak ikan, penting untuk mengatur jaraknya. Misalnya, konsumsi kunyit saat makan siang, lalu konsumsi minyak ikan atau jahe di waktu makan lain. Jangan semua ditumpuk sekaligus. Dan kalau Anda juga sedang minum obat pengencer darah dari dokter, jangan tambahkan kunyit sembarangan, bahkan dalam bentuk teh, jamu, atau suplemen tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Kunyit bisa memperkuat efek obat dan membuat kadar darah Anda sulit dikendalikan. Ingat, alami bukan berarti selalu aman. Kadang yang membuat tubuh bermasalah bukan karena bahan yang salah, tapi karena dosis berlebihan atau kombinasi yang kurang tepat. Dalam hal pengencer darah, keseimbangan bukan hanya penting, tapi sangat vital. Kesimpulannya, kunyit memang luar biasa untuk kesehatan, tapi hanya jika digunakan dengan benar. Mencampurnya dengan makanan seperti susu, buah asam, zat besi, atau pengencer darah alami bisa mengurangi manfaatnya atau bahkan memicu efek samping. Jadi cukup bijaklah, pisahkan konsumsinya, dengarkan sinyal tubuh, dan beri ruang bagi kunyit untuk bekerja maksimal. Kadang perubahan kecil bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info kesehatan lainnya yang mungkin belum pernah Anda dengar.